zaman kita masih sekolah dulu ya, kita tahu atau paham ketika sebuah paku logam, oke, dikasih sebuah kumparan atau kita lilitkan kabel, kemudian kita kasih baterai di sini, maka paku ini akan berubah menjadi magnet dan menarik logam yang ada di sebelahnya. Demikian juga relay ini sebenarnya bekerja sederhananya adalah seperti aktifkan relaynya. Kita aplikasikan dengan 12 volt di sini. Nah, kita lihat nyala ya. Kita lepas mati. Kita lepas mati. Nyala, mati, nyala, mati. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel tutorial apa saja. Pada malam hari ini kita akan mencoba membahas sebuah tema yang sederhana ya, yang ringan-ringan saja. Setelah sekian lama kita membahas tentang kontrol, yaitu kita akan membahas tentang sebuah alat kecil ini. Kita beri nama relay. Ini beberapa tipenya. Sebelum kita membahas ke tema yang sesungguhnya yaitu tentang relay, maka mungkin kalian suatu saat pernah berpikir bagaimana mengontrol sebuah peralatan besar yang menggunakan tegangan dan arus tinggi, seperti misalkan lift, kemudian eskalator, kemudian yang paling dekat dengan kita mengontrol sebuah lampu PLN 220. Kita bikin otomasi, kemudian kita mengontrolnya menggunakan sebuah microcontroller atau sebuah Arduino ya. Kita tahu Arduino mempunyai output atau keluaran tegangan hanya 5 volt, atau mungkin beberapa controller bisa mengeluarkan 3,3 volt atau bahkan ada yang 12 volt. Tetapi yang kita bikin otomasi atau yang kita kontrol ini adalah sebuah peralatan yang menggunakan tegangan dan arus tinggi, seperti misalkan lift, misalkan lampu ya, yang mempunyai tegangan kerja setidaknya adalah 220 volt. Ada satu komponen elektronik yang dia bisa menjembatani dua perbedaan tegangan tadi, yaitu sebuah relay ya. Kita nanti akan membahas tentang seluk-beluk tentang relay, seperti tegangan kerja, kemudian fungsinya, kemudian parameter apa saja yang ada di sebuah relay, dan di akhir video ini nanti kita akan membuat contoh penggunaannya untuk mengontrol sebuah lampu ya. Lampu itu sebenarnya hanya contoh dari beban yang lain bisa berupa peralatan-peralatan besar seperti lift, seperti eskalator, kemudian seperti otomasi crane dan sebagainya. Oleh karena itu jangan skip di video ini, tetap ditonton karena setiap detik memberikan informasi yang berarti. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perkenalkan dulu beberapa tipe contoh dari relay. Tadi sudah kita bahas seperti ini kurang lebih bentuknya. Kemudian ada juga yang bentuknya kecil seperti ini. Kemudian ada juga yang agak besar seperti ini agak besar ya. Tapi namanya tetap relay ya, namanya tetap relay. Bahkan ada juga yang relay yang menggunakan tatakan. Nah, ini lebih canggih sedikit. Ini adalah tatakan relay. Nanti kita masukkan di sini sehingga untuk memudahkan di dalam pengkabelan atau wiring ya. Oke. Banyak sekali tipe relay, tetapi kita ambil satu relay, dan ya relay yang lain sebenarnya pada dasarnya bekerjanya adalah sama atau typically-nya adalah sama, yaitu sebuah relay itu pasti ada dua kaki yang dipakai untuk memberikan tegangan kontrol, kemudian ada kaki-kaki yang berfungsi sebagai saklar gitu ya. Kita lihat di sini ada
dua kaki ini dan ini ya, ini kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ada dua kaki ini dan ini dikasih tegangan kontrol. Kemudian 6 kaki ini dia adalah berfungsi sebagai saklar ya. Biasanya satu kaki dia akan terhubung ke kaki yang lain, misalkan kaki tengah ini terhubung dengan kaki yang ujung, kemudian kaki yang satunya lagi ini juga terhubung dengan kaki yang ujung. Nah, pada saat tidak ada tegangan kontrol, maka kita sebut tegangan yang kaki yang ujung ini kita sebut sebagai normale close, atau pada saat normal tidak ada tegangan dia tertutup atau terhubung dengan yang tengah. Nah, yang tengah ini kita namakan tab, kemudian yang ujung-ujung ini kita namakan pull ya. Jadi pada saat tidak ada tegangan maka yang tengah ini terhubung dengan ujung, kemudian ketika ada tegangan kontrol maka yang tengah ini terhubung dengan yang dekat dengan kontrol. Nah, itu bervariasi dari satu relay dengan relay yang lain, tetapi pada dasarnya dia selalu pada satu saat dia terhubung dengan satu kaki, dan yang saat yang lain pada saat ada tegangan dia akan terhubung dengan kaki yang sebelahnya. Begitu kurang lebih. Lebih jelas lagi saya akan mencoba menerangkannya dalam bentuk gambar ya. Jadi kita gambar sebuah relay ya, relay begini kotak ya. Oke. Kemudian kita sebutkan tadi typically selalu ada dua kaki yang dipakai atau digunakan untuk memberikan tegangan kontrol. Kita kasih aja kaki ini, kaki satu ya, begitu. Kemudian ini adalah kaki dua, dimana di dalam kaki dan satu dan dua ini ada sebuah kumparan. Oke. Kemudian di sini ada selalu ada tab gitu ya, ada tab begini. Kemudian ada, kita gambarkan satu aja. Kemudian ada kaki yang tengah, kemudian ini ada kaki lagi. Ada kaki begini, kita sebut saja ini kaki 3 ya. Kemudian ini adalah kaki 4 dan ini adalah kaki 5. Di waktu kaki 1 dan 2 normal, tidak ada tegangan apapun atau kondisi relay ini mati, maka kaki 3 ini selalu akan terhubung dengan salah satu dari kaki 4 atau kaki 5. Kita umpamakan saja dia terhubung dengan kaki 4, maka ini terhubung dengan kaki 4 seperti ini, maka kaki 4 ini kita sebut sebagai normale close atau NC ya. Pada saat normal dia close atau terhubung dengan kaki 3. Kemudian pada saat tegangan kita aplikasikan sebuah tegangan, baik itu 5 volt atau 12 volt atau tergantung dengan spesifikasi dari relaynya, maka kaki 3 ini akan terhubung dengan kaki 5. Nah, kaki 5 ini kita sebut sebagai normale open, sehingga kalau normal dia open, tapi ketika ada tegangan dia close seperti itu. Jadi ini NO dan ini adalah NC. Nah, beberapa relay atau umumnya relay itu tidak hanya satu seperti ini, melainkan ada dua buah sistem seperti ini. Jadi seperti ini ada kaki lagi dan ini ada kaki lagi, dan ini terhubung dengan salah satu kaki ini yang kita sebut sebagai NC juga, dan yang ini adalah NO seperti itu. Oke, kita sebut saja kaki NC yang kedua ini dengan pin ke-6 umpamanya. Kemudian NO yang satunya lagi kita kasih nama 7 misalkan, dan tab yang satunya kita kasih 8, seperti ini kurang lebih ya. Tetapi di masing-masing relay ini ada perbedaan, mungkin penamaan kaki-kakinya kita tinggal urut aja. Nanti kalau ada waktu sempat di video ini akan saya bahas bagaimana cara melihatnya. Ada beberapa hal penting tentang relay ini ya, yang kita harus tahu, yaitu parameternya relay ini. Yang pertama adalah tegangan kontrol. Tegangan kontrol adalah tegangan yang kita aplikasikan di kaki kontrol ini ya, kaki kontrol. Mungkin sebelum membahas ini, mungkin perlu juga dikasih pemahaman bagaimana sebuah relay itu bisa bekerja. Mungkin di zaman kita masih sekolah dulu ya, kita tahu atau paham ketika sebuah paku logam, oke,
dikasih sebuah kumparan atau kita lilitkan kabel, kemudian kita kasih baterai di sini, maka paku ini akan berubah menjadi magnet dan menarik logam yang ada di sebelahnya. Demikian juga relay ini sebenarnya bekerja sederhananya adalah seperti itu. Ini sebuah inti besi, kemudian dikasih kumparan, kemudian di sini ada sebuah plat begitu. Ketika dikasih plat seperti ini, ketika di kumparan kontrol ini kita kasih sebuah tegangan atau baterai baik 5 volt atau 12 volt gitu, maka plat ini akan ketarik ke arah kumparan, sehingga akan terhubung antara plat yang satu ini dengan plat yang satunya lagi. Oke, parameter untuk sebuah relay yang utama adalah yang kita perhatikan adalah tegangan kontrol. Ini berapa yang diminta, dan itu bisa dilihat di yang tertulis ya di sini. Misalkan kita lihat ini, di sini misalkan tegangan kontrolnya adalah ini tertulis di sini 12 volt DC, dan kemudian ada 220/240. Ini artinya tegangan kontrolnya adalah 12 volt, sedangkan yang dikontrol adalah 220 volt. Kemudian kita juga bisa melihat lagi yang ini, misalkan kita lihat di sini, kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, di sini mudah-mudahan kelihatan. Kalau nggak kelihatan ya sudahlah, saya bacakan aja. Di sini tertulis 5 volt strip 220. Ini artinya tegangan kontrolnya adalah 5 volt dan tegangan yang bisa dikontrol adalah 220 volt. Itu. Nah, oleh karena itu parameter pertama yang kita perhatikan adalah tegangan kontrolnya ini berapa. Ya, tegangan kontrol ini bervariasi, nanti tergantung dari jenis-jenis relaynya ya. Yang pertama bisa jadi 5 volt, kemudian ada juga beberapa relay tegangan 12 volt, ada yang 24 volt, ada yang 36 volt. Kemudian parameter kedua yang perlu kita lihat adalah kemampuan dari saklarnya ini. Saklarnya ini tegangannya berapa, tegangan yang dikontrol berapa. Typically biasanya beberapa relay atau kebanyakan relay adalah bisa sampai 220 volt atau 240 volt. Kemudian yang terpenting adalah arus yang bisa dialirkan berapa volt, berapa ampere arusnya, sehingga besarnya ampere ini sangat dipengaruhi adalah besarnya dari plat-plat yang digunakan atau besarnya kaki-kaki yang digunakan. Semakin besar kakinya atau tembaga yang digunakan untuk kaki ini, maka semakin besar arus yang bisa dilewatkan ke dalam kaki-kaki ini. Artinya relay ini bekerja menjadi bisa menangani perangkat-perangkat dengan tegangan dan arus besar. Dua parameter itu yang biasa kita lihat dalam sebuah relay ya. Saya ulangi lagi sebelum kita praktekkan bahwasanya kita bisa mempekerjakan relay ini dengan cara memberi tegangan ke kumparan kontrol ini ya. Kemudian bagaimana cara kita memberikan tegangan ke tegangan kontrol ke kumparan kontrol adalah beberapa cara ya. Ada seperti ini tegangan kontrol, kemudian satu kaki digroundkan, kemudian kaki yang satunya kita kasih tegangan 5 volt atau tegangan rendah atau tegangan kontrol. Jadi ketika saklar ini kita tekan atau kita kasih tegangan 5 volt di sini, maka relay ini adalah aktif. Sebuah kaki tap akan terhubung dengan kaki kaki pull ya, kaki normally open
Kemudian yang skenario kedua bisa jadi seperti ini. Ya, ini sebuah kumparan kontrol. Kemudian ini sudah langsung dihubungkan ke tegangan 5 volt langsung atau tegangan kontrol. Kemudian dia dialirkan ke ground tapi melalui sebuah saklar. Nah, atau kita sebuah kontrol, sehingga kita sebut ini active low, karena ketika dikasih tegangan 0 volt maka relay ini aktif. Ya, bandingkan dengan yang sebelumnya, ketika relay ini dikasih tegangan 5 volt maka relay ini adalah aktif, karena sebenarnya tidak menyalahi cara kerjanya relay, hanya di mana kaki yang terhubung dengan powernya ya. Jadi kalau yang atas ini groundnya dilangsungkan tapi powernya yang dikasih saklar atau dikasih inputan, maka kita sebut sebagai relay aktif high atau aktif tinggi. Kemudian ada relay yang tegangan 5 volt atau tegangan kontrolnya dilangsungkan sedang groundnya dikasih sebuah saklar atau sebuah kontrol, maka kita sebut ini relay aktif low, karena ketika kontrolnya dikasih 0 maka relay ini akan aktif. Oke, saatnya kita mempraktekkan ya. Ini kita ambil sebuah relay ya, relay yang agak besar ini biar kelihatan ya. Ini seperti yang kita bahas tadi, kita lihat tegangan kontrolnya ada di kaki ini ya, di kaki ini dan kaki ini yang paling ujung ini ya. Dan menurut speknya maka relay ini bekerja pada tegangan 12 volt, sedangkan tegangan dikontrol adalah 220 volt. Sekarang kita nyalakan sebuah power supply 12 volt. Oke, sudah nyala tegangan 12 voltnya. Kita akan coba mengukurnya. Multimeter sudah kita nyalakan dalam mode tegangan ya. Kemudian kita atur ininya adalah tegangan DC ya, tegangan DC. Kemudian kita ukur tegangan yang ada di kaki ini dan di kaki ini. Oke, terlihat berapa? Terlihat 12,18, 12 volt ini ya. Oke, kita lepas, kita singkirkan dulu multimeternya, kemudian kabelnya kita rapikan dulu sebelum dipakai buat praktek. Oke, kita kasih tegangan di kaki kontrol. Kaki kontrolnya adalah di kaki ini ya, di kaki kalau di sini ada tulisannya kaki 13 dan kaki 14 ya. Kita taruh di sini di satu kaki, kemudian kita colok di kaki satunya dengan tegangan 200 volt. Nah, mungkin kalian bisa mendengar suaranya ini ya. Oke. Atau kalau kita perhatikan di ini, di dalam platnya ini dia akan bergerak ya, kita lihat ya. Kelihatan nggak ya? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Oke, kelihatan itu ya. Kalau kita aplikasikan tegangan 12 volt di sini, maka platnya ketarik ke bawah. Kita lihat ya. Ini dia. Oke. Nah, ini berarti relay ini kita fungsikan sebagai relay yang aktif high, atau dia dikasih tegangan 12 volt, dia aktif. Kemudian bagaimana dengan yang aktif low tadi yang kita bahas? Sebenarnya tinggal dibalik saja, tegangan 5 voltnya sudah langsung kita colok di kaki satunya, kemudian kaki groundnya kita pakai untuk mengontrol ya. Kita kasih ground di kaki satunya dan dia beraktif ya. Begitu dikasih ground di sini aktif, dilepas non aktif, aktif lagi, non aktif lagi. Bagaimana kita untuk mempraktekannya ketika relay ini diberikan beban ya? Contohnya adalah beban sebuah lampu. Oke, lampunya sudah kita siapkan. Ini adalah lampu bohlam tegangan 220 volt
dan kita hubungkan dengan kabel biasa, belum kita libatkan relay di sini. Dan ini adalah colokannya. Kita coba mencolok ke 220 volt, apakah nyala? Oke, kita lihat lampunya nyala ya. Ini karena ya ini seperti biasa kita sambungkan. Oke, kita cabut lagi. Nah, kemudian ini kita putus ya, salah satu kita putus ya, kita putus salah satu ya, ini kita putus gini ya kan. Kalau seperti ini nyala ya, coba kita lihat, ini hanya bisa dilakukan oleh profesional ya, jadi harus sangat hati-hati karena ini ada tegangan 220. Kita colok dulu, kondisinya tidak nyala ya, kemudian kita masukkan, kita on-kan di sini, maka dia akan nyala. Oke ya, ini oke. Disambung nyala, dilepas mati, disambung nyala, dilepas mati. Nah, ini nanti dua kabel ini akan kita kontrol menggunakan relay yang tadi ya. Seperti itu, kita cabut lagi biar aman dulu. Kita sambung yang kabel satunya dengan sebuah penjepit juga biar aman. Nanti kita masukkan gini biar tidak tersetrum ya. Lakukan dengan sangat hati-hati ya. Oke, sekarang kita sambungkan antara kabel kuning ini dengan kabel hijau, harusnya nyala ya. Kabel kuning dengan kabel hijau kita sambungkan begini, dan kita colok, harusnya nyala ya. Oke, nyala ya, terlepas mati, kita nyala. Kemudian ini nanti yang akan kita gunakan dengan relay ya. Kita lihat relaynya di sini. Kita telusuri di sini, yang tengah ini adalah tabnya, yang tengah ini adalah tab. Kita colok di sini satu kaki yang hijau, kemudian kuning ini seharusnya kalau dia posisinya di sini ya, yang kedua ini adalah normally open ya. Yang kedua ini kaki ini adalah normally open, kita taruh di normally open. Kita taruh di normally open. Oke, seperti ini. Ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati ya. Oke, kemudian kita taruh di bawah seperti ini. Dan ingat, ini adalah tegangan kontrol. Ini ground, kita sambungkan di sini. Oke, kita sambungkan di sini. Ingat, ini adalah ground, ini adalah 12 volt ya. Ini ground, ini 12 volt. Kemudian ini adalah kaki lampu yang kita putus tadi dan kita sambungkan dengan relay. Kita sambungkan ini, jadi kita colokkan tegangan 220-nya, dan kita perhatikan lampu belum menyala ya. Lampu belum menyala. Nah, supaya bisa menyala maka kita aktifkan relaynya. Kita aplikasikan tegangan 12 volt di sini. Nah, kita lihat nyala ya. Kita lepas mati. 12 volt kita aplikasikan, lampunya nyala. Oke. Kita lepas mati. Nyala, mati, nyala, mati. Oke ya. Kita sudah berhasil pada malam hari ini untuk menyalakan dan mematikan lampu 220 dengan 12 volt. Oke, bagaimana cara menentukan? Yang pertama adalah dengan dilihat secara fisik ya. Kita melihat secara fisik, ada kumparan, kemudian keluaran kumparan ada kabel kecil, dan gitu kita urut sampai ketemu dia kabel kecil tadi terhubung dengan kaki yang mana. Misalkan kalau seperti ini adalah kaki ini, dan yang kumparan satunya lagi adalah ketemu di kaki ini, sehingga tegangan kontrolnya adalah ini. Tetapi kalau kita tidak bisa melihatnya, maka kita bisa mengukur. Kita perhatikan, kita ukur kaki ini, kita perhatikan, kita ukur seperti ini, multimeter dalam kondisi ohm ya, atau ohm meter. Kita ukur di sini tegang resistansinya adalah 0,371 dalam order kilo ya, artinya ini order kilo, nanti bedakan dengan kaki yang lain. Jadi 370 ordernya kilo. Sedangkan kalau bukan kumparan kontrol, misalkan ini dengan ini yang
tengah ya, maka dia menunjukkan tak terhingga ya, tak terhingga, atau ordernya adalah mega ohm ya, atau tinggi sekali. Kemudian misalkan kita mengasumsikan yang ini adalah juga besar, berarti ini bukan kumparan kontrol. Yang ini juga besar, sehingga bisa disimpulkan bahwa sama kumparan kontrolnya adalah kaki ini dan kaki ini. Kalau tidak kita menentukan di mana tab dan close-nya, kita bisa telusuri di sini. Kaki yang terhubung dengan salah satu ini berarti kita asumsikan ini sebagai tab ya, sebagai tegangan sumbernya, sesuatu yang kita saklar. Kita urut di sini ketemu yang di tengah ini ya. Kemudian yang tengah ini kemudian kita ukur. Kalau ini kan relaynya bening, kalau relaynya tidak bening kita ukur satu-satu ya. Terpaksa ini kita ukur mana yang terhubung pada saat ini. Nah, 0 ohm ya, 0 ohm, atau lebih bagus kalau seperti ini menggunakan mode yang buzzer ya. Nah, kalau kita hubungkan seperti ini kan bunyi buzzer. Oke. Kemudian tadi kita tapnya yang tengah, kemudian kita ukur yang ujung ini bunyi ya, artinya ini adalah normally close, atau pada saat normal dia tertutup. Sedangkan yang kaki satunya ini normally open ya, kalau ada tegangan baru dia aktif ya. Oke, jadi dengan demikian bisa kita simpulkan tegangan kontrolnya diterapkan pada dua kaki ini ya, kaki 13 dan 14. Ingat penomoran masing-masing relay berbeda ya. Kita ingat aja di sini adalah kaki ini sebagai tegangan kontrol, kaki tengah ini adalah kaki tab, dan dua ini adalah kaki pull, di mana yang paling ujung ini adalah normally open, normally close, dan yang tengah ini adalah normally open. Begitu kurang lebih cara mengeksplor atau cara mengeksplor dan menggunakan relay ini ya. Berbagai macam relay, cara kerjanya adalah sama persis seperti ini. Oke guys, malam hari ini kita sudah membahas tentang seluk-beluk relay, bagaimana parameternya, jenis-jenisnya, kemudian bagaimana cara menggunakannya, dan sebagai contoh kita sudah menyalakan sebuah lampu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat untuk Anda. Dan terima kasih sudah menyaksikan video-video saya sampai saat ini, dan tetap sehat selalu, tetap maju ilmu pengetahuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.